Kebencian Bradl terhadap Marquez bermula pada 2013 silam. Saat itu, Bradl sedang dalam pamor menanjak setelah menjadi juara dunia Moto2 2011. Namun, sinar Bradl meredup tatkala The Baby Alien julukan Marquez melakoni debut di MotoGP 2013. Bradl yang menyabet Rookie of the Year MotoGP 2012, hancur seketika dalam bayang-bayang Marquez. Dari situlah perseteruan kedua rider dimulai. Bradl yang saat itu masih berusia 23 tahun mengaku sangat iri terhadap Marquez. Pasalnya, rider asal Spanyol itu mampu bersaing dan mendapat hasil gemilang pada debutnya di MotoGP. Saya akui, dahulu saya sangat iri ketika Marquez datang ke MotoGP, ucap Bradl dilansir Motosan. Kami tidak saling menyapa karena kami adalah rival sengit. Saya pernah mengalahkannya di Moto2 untuk merebut juara, jadi saya ingin kembali mengalahkannya di MotoGP, imbuh dia. Namun sayang, Bradl gagal mewujudkan ambisinya itu. Faktanya, dia memang jauh lebih cepat dari saya, ucapnya lagi. Pada debutnya itu pula, Marquez langsung menjuarai MotoGP, sedangkan Bradl kian meredup. Lawan yang dia kalahkan di Moto2 menjelma sebagai alien menakutkan. Saya berusaha untuk tetap menghormati Mark karena dia punya bakat luar biasa, dan lebih cepat dari saya. Jujur, saya membencinya, canda Bradl. Syukurlah, itu hanya persaingan di masa lalu. Marquez dan Bradl kini bekerja sama dalam tim Repsol Honda. Bradl menjadi salah satu bagian tim penguji, yang menjadi sosok penting di balik kedikdayaan Marc Marquez dengan motor RC213V. Mungkin, 10 tahun lalu saya tidak akan ke ruangan ini. Namun, saat ini saya sangat senang menjadi test rider Honda. Hal paling membahagiakan adalah ketika apa yang saya rasakan saat tes motor cocok dengan data yang keluar, tukas Bradl, Mach 15 Japan. Sementara itu Honda tampil menjanjikan sepanjang tes pramusim MotoGP 2022. Espargaro bahkan memuncaki hari pertama dan ketiga dalam sesi uji coba resmi di Mandalika, sinyal bahwa pabrikan Jepang bergerak ke arah yang tepat. Pertanda itu makin menguat saat Polixio dengan gemilangnya berhasil podium ketiga pada seri pembuka Grand Prix Qatar. Namun, di luar dugaan, kinerja Honda malah terjun bebas selepas putaran GP Indonesia. Puncaknya, saat perlombaan di Sachsenring, tak ada satupun pembalap Honda yang mampu mendulang angka. Untuk kali pertama sejak GP Prancis 1982 silam, skuad berlogo sayap tunggal gagal menembus zona poin. Repsol Honda Team bertengger pada peringkat ke-9 klasemen tim, sementara LCR Honda satu tingkat di bawahnya. Yang lebih menyakitkan adalah fakta Honda terpuruk di dasar klasemen konstruktor. Berapa banyak bagian yang telah kami uji sejak Qatar dengan motor ini? Tidak begitu banyak, kata Espargaro kepada MotoGP.com. Pada tes Misano, sepertinya kami tidak punya banyak hal untuk dicoba. Jadi seperti itu, Anda tidak akan meningkat. Yang lain, Anda tahu, mereka memasang sayap di motor mereka setiap 3 bulan. Setiap 2 bulan, mereka berusaha membuatnya lebih baik dan mereka selalu lebih cepat dan lebih cepat. Balapan hari ini setengah detik per lap lebih cepat dari balapan tahun lalu ketika kami berada di podium bersama Marquez. Jadi bayangkan, tahun lalu kami juga akan sangat buruk dibandingkan tahun ini. Kami harus meningkat. Lebih lanjut, Espargaro mengungkapkan bahwa dirinya sekarang mempertaruhkan segalanya dalam sesi latihan bebas, hanya demi mencoba dan mendapatkan slot pada kualifikasi kedua, Q2. Saya orang pertama yang ingin start di depan dan melakukan hal yang berbeda. Tetapi maksud saya, itu tidak mudah dan yang pasti kami harus mulai bekerja lebih keras untuk memperbaiki situasi, tuturnya. Ini satu-satunya cara untuk meningkat, bekerja lebih keras, dan kami tidak bekerja cukup keras. Akhir pekan ini, Espargaro bakal menghadapi GP Aragon, sebelum kemudian terbang ke wilayah Asia Pasifik untuk rangkaian Flyaway Race. Dalam balapan sebelumnya di Misano, tanda pagar 44 alami kecelakaan di tikungan pertama. Espargaro enggan menyalahkan Brad Binder, walau tak menampik manuver pilot KTM itu agresif. Dia menekankan, insiden terjadi karena posisi startnya jauh di belakang. Andai di barisan depan, crash seperti itu bisa dihindari. Start dari belakang, Anda punya lebih banyak masalah. Kami bisa mengeluh tentang segalanya. Namun, pada akhirnya, kami start hampir yang terakhir di kualifikasi karena kami tidak cukup cepat, ucap Polixio.